Baik, Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana, saya mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan program studi bimbingan dan konseling tahun 2021 angkatan 2 di LP3 Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan berikut kartu peserta ujian saya. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Baik, iya, selamat pagi, Nak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, baik. Salam sehat selalu ya. Ya, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Baik, nah, pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan layanan bimbingan dan konseling, yakni layanan bimbingan klasikal selama 40 menit ke depan. Jadi, Bu Guru mohon kerjasamanya untuk bisa fokus ya, sehingga nantinya materi yang disampaikan bisa kalian terima dengan baik. Nah, sebelum memulai kegiatan pada pagi ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar, tidak ada kendala suatu apapun ke depannya ya, Nak ya. Boleh Absyarudin pimpin doa, Nak, silakan bersedia. Terima kasih, Bu Guru. Seperti biasa, sebelum memulai acara pada siang hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Absyarudin sudah pimpin doa. Oke, Ibu akan presensi terlebih dahulu ya, Nak. Boleh dilihatkan kameranya, dinyalakan ya, Nak. Siap. Triwinarni. Hadir, Bu. Baik. Raisya Pradipta. Hadir, Bu. Baik. Husniah Nur Aini. Hadir, Bu. Oke. Suci Atika Dewi. Baik. Puput Lestari. Hadir, Bu. Baik. Absyarudin. Hadir, Bu. Oke. Sekar Putri. Hadir, Bu. Baik, oke. Alhamdulillah, terima kasih Ananda berkenan hadir ya dalam pertemuan Google Meet pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai nih kita adakan ice breaking. Masih ingat pertemuan yang lalu, Nak? Saya senang hidup sehat bersemangat. Masih ingat? Yuk sama-sama ya. Siap? Agar lebih fokus dan bersemangat. Siap ya? Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup. Saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Semangat ya. Oke, senyumnya mana? Ibu akan abadikan momen senyum terbaik kalian. Siap? Mana senyumnya? Belum terlihat semua. 1, 2, 3. Baik, cantik sekali dan ganteng ya. Oke, nah, gimana? Sekarang sudah siap mengikuti layanan pada hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Alhamdulillah siap ya. Oke, kita akan mulai pertemuan pada hari ini. Topik yang akan kita bahas adalah mengenai motivasi berprestasi ya.
Ibu izin share screen terlebih dahulu. Baik, sudah ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi layanan topiknya motivasi berprestasi. I'm sure I can. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini sendiri yaitu nih Ananda nanti diharapkan dapat menumbuhkan motivasi berprestasi. Selain itu, Ananda juga di sini diharapkan mampu nantinya mendeteksi motivasi, lalu juga mampu menyimpulkan motivasi berprestasi, serta pada akhirnya dari layanan klasikal ini, Ananda semua mampu menunjukkan cara menumbuhkan motivasi berprestasi. Baik, kita akan mulai ya, Nak. Oke, kadang kan sehari-hari kita sering menemui gitu ya, Nak, orang yang begitu rajin, orang yang begitu tekun dalam hal apapun gitu ya, dalam belajar, bekerja, sangat berprestasi tinggi gitu ya. Mereka sangat produktif, juga sangat kreatif. Nah, sebaliknya nih, kita juga suka nih melihat orang yang santai-santai aja, mageran gitu ya, bahasa anak sekarang, males-malesan gitu ya, bahkan mereka acuh tak acuh gitu nah dengan kesuksesan. Nah, kita akan bahas nih nah motivasi berprestasi. Sebelum masuk ke motivasi berprestasi, nah di sini kamu harus tahu dulu apa itu motivasi. Ayo, ada yang tahu apa sih motivasi, Nak? Silakan. Motivasi adalah suatu alasan atau dorongan yang dijadikan sebagai dasar dari semangat seseorang guna mengerjakan sesuatu agar dapat mencapai tujuan atau moto hidup tertentu. Oke, untuk mencapai tujuan hidup ya, Nak. Bagus sekali. Adakah yang lain? Segala sesuatu yang dapat menggerakkan atau mendorong seseorang guna melakukan tindakan terhadap sesuatu dengan tujuan tertentu. Oke, cakep. Sama ya, untuk mencapai tujuan tertentu. Ada lagi yang lain? Terima kasih Puput dan Absyarudin. Apa itu motivasi, Nak? Cukup? Baik, kalau gitu kita akan bahas ya, Nak. Nah, sudah benar yang disampaikan oleh Absyarudin dan Puput tadi ya. Nah, secara etimologi sendiri nih, Nak, pengertian dari motivasi itu dalam bahasa Inggris, nah, itu motivation, yang artinya itu daya batin atau dorongan, benar, nah itu. Yang dimaksud tadi untuk mencapai suatu tujuan tertentu gitu ya, karena motivasi di sini suatu alasan gitu ya, atau dorongan tadi dikatakan sebagai dorongan yang dijadikan gitu ya sebagai dasar dari semangat seseorang guna mengerjakan sesuatu agar benar mendapatkan atau mencapai tujuannya gitu. Nah, itu pengertian dari motivasi. Nah, oke. Sedangkan jenis-jenis motivasi ada dua, Nak. Ada motivasi intrinsik, ada juga motivasi ekstrinsik. Nah, ada yang tahu motivasi intrinsik itu apa? Adakah yang tahu? Jenis motivasi intrinsik. Oke, baik Ibu jelaskan saja ya. Di sini motivasi intrinsik atau internal di sini tuh merupakan suatu keinginan gitu nah dari seseorang gitu untuk mengerjakan sesuatu. Jadi dari dalam individu tersebut di mana hal tersebut nah dikarenakan adanya gitu ya faktor dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri gitu ya tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Jadi artinya dari dalam dirinya sendiri. Contohnya seperti seseorang yang termotivasi agar belajar gitu ya supaya dapat nilai yang bagus, terus seseorang yang berkeinginan untuk bekerja, memperoleh penghasilan itu dari hasil dirinya sendiri gitu ya. Nah, kalau motivasi ekstrinsik atau eksternal ini kebalikannya. Nah, tadi kan dari dalam diri ya.
Nah, kalau yang eksternal ini ya, hasrat atau keinginan dari seseorang individu guna mengerjakan sesuatu itu dikarenakan adanya faktor atau dorongan dari orang luar, jadi dari orang lain. Kalau yang intrinsik dari dalam, kalau yang ekstrinsik dari luar. Bisa dipahami ya? Paham, Bu. Oke, baik. Nah, tadi yang seperti Ibu katakan, kita akan bahas motivasi berprestasi. Baik, ada yang tahu nggak nih apa sih motivasi berprestasi? Tadi pengertian dari motivasi, sekarang motivasi dari berprestasi. Apa ya? Oke, di sini pengertiannya dari motivasi berprestasi. Jadi motivasi berprestasi itu bisa diartikan sebagai dorongan gitu ya untuk berjuang, bekerja habis-habisan untuk mencapai suatu kesuksesan ya. Jadi daya dorong yang terdapat dalam diri seseorang sehingga orang tersebut gitu ya berusaha untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan gitu ya untuk kesuksesannya, untuk agar dia berhasil gitu ya mendapatkan predikat yang unggul gitu ya, luar biasa atau excellent. Itu motivasi berprestasi gitu. Nah, jadi bisa dipahami ya apa itu motivasi berprestasi? Paham, Bu. Oke, lanjut. Kita bisa lanjut ya. Oke, nah tadi kita sudah bahas pengertian dari motivasi berprestasi. Nah di sini ada 3 jenis tingkatan motivasi. Apa saja 3 jenisnya? Boleh? Silahkan. Ayo siapa yang mau baca? Niah boleh. 3 jenis tingkatan motivasi. The motivation, excitement motivation, inner motivation. Oke, dalam bahasa Inggris semua ya ya. Nih, tingkatan yang pertama itu motivasi pertama itu fear motivation. Jadi motivasi pertama ini motivasi yang didasarkan atas ketakutan gitu ya ya. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu karena takut gitu ya. Jika tidak maka sesuatu yang buruk akan terjadi gitu. Misalnya orang yang patuh gitu kan pada atasannya karena takut akan dipecat gitu. Jadi dia ningkatin motivasinya. Terus anak yang belajar nih, peserta didik yang belajar karena diancam sama orang tuanya gitu, nggak akan dikasih uang jajan gitu. Nah, itu motivasi yang didasarkan atas ketakutan. Fear motivation itu yang pertama, tingkat yang pertama. Lalu benar yang kedua, motivasi terkait dengan achievement motivation ya, karena ingin mencapai sesuatu. Tadi yang pertama atas dasar ketakutan, yang kedua ini lebih baik karena motivasi ini jauh tentu lebih baik dari motivasi yang pertama karena sudah ada tujuan gitu ya di dalam diri seseorang tersebut untuk mencapai sesuatu gitu ya. Jadi seseorang mau melakukan sesuatu itu karena emang dasarnya dia itu ingin mencapai sesuatu atau prestasi tertentu gitu ya. Kayak kalian nih ingin naik kelas, kan udah ada tujuannya. Ingin mendapatkan peringkat terbaik gitu ya, ingin mendapatkan peringkat pertama di juara kelas gitu. Nah, itu udah ada tujuannya gitu, udah mencapai sesuatu. Nah, yang terakhir itu yang ketiga inner motivation ya. Motivasi yang ketiga ini motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam, inner ya. Kekuatan dari dalam karena didasarkan oleh misi. Ya, dia punya misinya, punya tujuan hidupnya yang jelas gitu, konkret. Nah, ini yang terbaik di 3 tingkatan motivasi. Jadi bisa dipahami ya, kalian masuk ke tingkatan yang mana nih? Apa motivasi yang pertama, motivasi yang kedua, atau motivasi yang ketiga? Adakah yang motivasi karena ketakutan? Tidak ya? Semuanya pasti punya mencapai tujuan tertentu ya. Pasti kan pengen dapat hasil yang terbaik kan? Iya, Bu.
Oke, baik. Nah, itu 3 jenis tingkatan motivasi. Lalu ada faktor-faktor, Nak, yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Boleh. Siapa yang mau baca? Rasya, silakan. Faktor individual Ya. sama faktor lingkungan. Oke, faktor individual dan lingkungan. Ada yang tahu faktor individual itu apa, Nak? Faktor sendiri. Oke, faktor sendiri. Iya, dalam hal ini dimaksudkan itu adalah faktor dari dirinya sendiri gitu ya, faktor intelijensi gitu ya, tentang dirinya sendiri. Benar yang dikatakan tadi temanmu ya, Nak ya. Kalau faktor lingkungan? Faktor lingkungan sekitar. Oke, dari lingkungan sekitar, benar. Iya, maksud dari faktor lingkungan itu di sini berasal dari luar individu ya, Nah ya, dari luar seseorang itu, benar, dari sekitar. Jadi turut mempengaruhi motivasi berprestasi. Nah, faktor lingkungan sendiri ini dibagi, Nah. Oke, faktor lingkungan ada 3, Nah. Boleh, silahkan. Siapa yang mau baca? Puput, silahkan. Lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan lingkungan akademik. Nah, di sini terkait dengan lingkungan keluarga. Yang pertama ya, di faktor lingkungan itu misalkan relasi gitu ya, relasi dalam keluarga yang yang menimbulkan gangguan-gangguan gitu ya dari anggota keluarga, termasuk anak sebagai anggota keluarga gitu ya. Nah, ini mempengaruhi motivasi berprestasi gitu ya kalau keluarganya mungkin tidak harmonis seperti itu ya. Tapi ketika keluarganya mendukung untuk si anak tersebut berprestasi, maka pada akhirnya anak tersebut atau peserta didik dapat mencapai tujuan berprestasinya. Itu faktor keluarga. Kalau lingkungan sosial, Pergaulan teman. oke, bisa, benar. Jadi lingkungan teman individu tersebut gitu atau seseorang tersebut hidup bergaul sehari-hari gitu ya, lingkungan sekitarnya yang memberikan gitu ya dorongan atau rangsangan untuk meningkatkan rasa ingin tahu seseorang gitu ya untuk berprestasi tadi. Nah, kalau temannya yang baik gitu ya, kita punya teman yang baik, rajin, otomatis kita juga termotivasi ya. Kalau misalkan temannya kita males gitu kan, otomatis kita juga akan terpengaruh dengan lingkungan teman tersebut. Tapi bagaimana kita menyikapinya dengan baik, seperti itu. Yang ketiga, lingkungan akademik. Apa ya lingkungan akademik? Iya, boleh Suci? Sekolah. Lingkungan sekolah, boleh, iya benar. Jadi menyangkut sejauh mana gitu ya sebuah institusi pendidikan atau sekolah itu dapat memenuhi kebutuhan peserta didik gitu ya sebagai siswa berprestasi di sekolah. Nah, sekolah itu juga turut mempengaruhi bagaimana sekolah itu, pembelajarannya bagaimana, lalu juga sarana prasarananya seperti apa, apakah mendukung gitu untuk motivasi berprestasi. Oke, bisa dipahami faktor lingkungan ini, Nak? Ya, Bu. Ya, Bu, paham. Oke, lanjut. Yang terakhir ya, ini diharapkan tadi kan anak-anak dapat gitu ya menumbuhkan gitu cara motivasi berprestasi. Di sini Ibu ada 4 cara, Nak. Yang pertama, caranya boleh disebutkan siapa yang mau. Ayo, silakan. Harus ditunjuk lagi, baik. Yang belum, ayo siapa yang belum baca? Absyarudin boleh, mau? Ya. Yang pertama, tetapkan tujuan. Oke. Yang kedua, susunlah target yang masuk akal. Yang ketiga, belajar menggunakan bahasa prestasi. Dan yang terakhir, belajar sendiri, cermat, menganalisis sendiri. Oke, betul ya. Ada 4 cara nih, Nak. Ya, yang pertama ini, jadi kalian harus yakin, harus optimis ya bahwa kita itu bisa berubah. Bahkan kita memang gitu ya, Nah ya harus berubah untuk mencapai tujuan kita gitu ya. Jadi harus punya goal setting gitu ya untuk mencapai titik maksimalnya kita gitu ya. Nah, yang kedua ini kita harus susun
targetnya gitu ya. Jadi misalkan saya harus meraih gitu ya, peningkatan dari hari ini lebih baik dari hari kemarin seperti itu ya. Jadi kita buat poin-poinnya, minggu ini mau melaksanakan apa aja, mau ngerjain apa aja gitu ya. Jadi punya target yang ingin kita capai, tapi yang masuk akal ya. Inginnya apa nih minggu ini? Nanti tercapai nggak, dilaksanakan nggak hari ini gitu. Nah, yang ketiga, belajar nih nak menggunakan bahasa prestasi. Jadi gunakan kata-kata yang bagus, yang baik, kata-kata yang positif, kata-kata optimis gitu ya. Misalnya saya siap berprestasi, masih ada kok peluang saya untuk berprestasi, masih ada kok saya mendapatkan peringkat pertama gitu. Jadi konsep ini jadi mindset kita gitu ya, budaya berpikir kita, terus juga berbicara kita, bertindak kita dengan kata-kata yang positif, yang optimis gitu ya. Jadi nggak pesimis. Nah, yang terakhir belajar sendiri gitu, menganalisis diri. Jadi masih ada nggak sih cara berpikir kita atau cara berperilakunya kita gitu ya, atau kebiasaannya sehari-hari kita yang kurang menguntungkan untuk diri kita ya. Apakah ini baik kita laksanakan? Apakah pikiran kita, mindset kita yang seperti ini bagus nggak sih untuk mencapai prestasi kita? Nah, itu kita juga harus belajar nak menganalisis diri kita. Jadi pikiran yang baik itu, pikiran yang optimis itu tentunya menentukan kesuksesan kita gitu ya. Jadi jangan apa-apa ngerasa saya nggak bisa gitu ya. Tapi kita harus katakan saya bisa. Seperti tadi judulnya Ibu, I'm sure I can. Saya yakin saya bisa gitu ya. Bisa ya Naya? Bisa, Bu. Ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, di sini Ibu ada video. Ibu kirim di link Padlet, kita saksikan bersama ya, Naya. Di hidup ini ada yang namanya IQ. Sekarang saya ingin bertanya kepada kamu, IQ itu penting nggak sih? Kecerdasan itu penting nggak sih? Tentu saja penting. Kecerdasan itu penting. Pengetahuan itu jelas penting. Tapi ada yang lebih penting daripada IQ. Dan yang lebih penting daripada IQ adalah I can. Yes, your I can is much more important than your IQ. Kemauan kamu itu jauh lebih penting daripada kecerdasan kamu. Buat apa jadi orang paling pintar? Buat apa jadi orang paling cerdas? Buat apa jadi orang yang paling tahu segalanya? Tapi dikit-dikit nggak mau. Disuruh action nggak mau, suruh kerja nggak mau, suruh belajar nggak mau, suruh usaha nggak mau, suruh mencoba pun nggak mau. Nggak ada gunanya. Kecerdasan itu nggak akan bisa membawa kamu kemana-mana kalau itu tidak disertakan dengan kemauan. Kecerdasan kamu nggak akan ada gunanya kalau kamu hanya duduk diam dan nggak pernah ambil tindakan. Tapi sebaliknya, walaupun kamu bukan yang paling pintar, walaupun kamu bukan yang paling cerdas, walaupun kamu bukan orang yang paling tahu segalanya, tapi kalau kamu punya kemauan yang luar biasa, kamu punya kemauan yang begitu besar, mau mencoba, mau belajar, mau take action, mau bangkit dari kegagalan, mau berproses, mau mengakui kesalahan, mau memperbaiki kesalahan, mau berjuang. Kemauan itu akan membawa kamu jauh melebihi orang-orang yang cerdas, tapi dikit-dikit nggak mau. Jadi ingatlah, it's not just about IQ, but it's about I can. Dan hari ini saya ingin menantang kamu. Kalau selama ini kamu meluangkan begitu banyak waktu untuk mengupgrade kepintaranmu, hari ini saya ingin menantang kamu, luangkan waktu juga untuk mengupgrade mindset dan hatimu. Have faith, be possible, take action, dan yakinlah. Yakin bahwa kamu mampu. Yakin bahwa kamu pasti bisa. Yakin bahwa kamu sanggup menerobos keterbatasan dalam hidupmu. Mimpi itu harus turun ke hati, baru turun ke kaki. Tahu aja nggak cukup, kamu juga harus mau. Baru kemauan itulah yang akan menggerakkan langkahmu menuju kesuksesan. Kemauan itulah yang akan membuatmu bertahan di saat begitu banyak cobaan. Kemauan itulah yang akan memaksamu untuk terus berjalan menerobos segala rintangan. Dan kemauan itulah yang akan membawamu
meraih kemenangan. Oke, baik. Sudah menyaksikan video tersebut ya. Sangat memotivasi ya, Nak ya. Iya, Bu. Oke, baik. Di sini Ibu ada 3 pertanyaan di LKPD Padlet. Bagaimana perasaan Ananda setelah mengikuti layanan klasikal gitu ya? Lalu apa sih hal baru yang Anda ingin lakukan? Boleh ya diisi ya, Nak ya, di kolom komentar di sini. Oh, ada Sekar. Sangat senang. Boleh. Yuk yang lainnya silahkan. Ada 3 pernyataan saja ya, Nak ya, yang coba Ibu ingin tahu. Silahkan. Hal baru apa gitu ya setelah Ananda mengikuti layanan motivasi berprestasi pada hari ini. Boleh kamu ungkapkan di Padlet ini ya. Saya jadi tahu tentang motivasi berprestasi. Oke, Sekar. Oke, yang lainnya. Suci, saya senang sekali bisa mengenal tentang materi motivasi. Oke, kita yakin harus dengan diri kita sendiri. Betul, cakep. Ya, Ibu sambil menunggu jawaban kalian, silahkan. Ibu izin stop sharing. Setelah tadi kalian sudah menyaksikan video tersebut gitu kan, sudah menjabarkan juga terkait dengan apa yang kalian pikirkan, apa yang ingin kalian lakukan. Nah, di sini Ibu ada link Menti, Ibu mau melihat jawaban kalian, Ananda semua gitu ya, terkait dengan masih materi motivasi berprestasi ini ya. Jadi jawabannya tidak ada siapa yang menyebut karena tidak ada namanya. Jadi kalian sejujur-jujurnya ungkapkan saja ya, jadi nggak tahu itu tulisan siapa ya. Ibu kirim linknya di kolom chat kembali, jadi nggak perlu khawatir, nggak ada namanya. Ibu akan buka. Oke, di sini hanya ada 2 pertanyaan saja. Belajar semangat, oke. Belajar dengan tekun, iya. Nih, yang terakhir, bagaimana cara Ananda untuk berprestasi di sekolah? Oke, dengan selalu tekun belajar, dengan rajin, disertakan doa dari orang tua dan diri sendiri. Iya, benar, doa orang tua emang mujarab ya, Naya, makbul gitu ya, apalagi doanya ibu, bapak kalian gitu ya, mendoakan tentunya untuk kalian, kesuksesannya kalian gitu. Sebelum kita akhiri, di sini Ibu ada LKPD ya, Naya, lembar kerja yang di situ hanya cukup pernyataan ya dan tidak saja gitu ya, apakah pernyataan itu sesuai dengan diri Ananda atau tidak gitu ya. Ini Ibu kirim linknya sama di kolom chat. Apakah kalian punya motivasi berprestasi itu apa gitu ya, Naya? Udah ada di kolom chat ya, Naya? Iya, Bu, udah. Oke, silahkan. Oh, udah ada Nia dan Ihsan. Baik, yang lain silahkan. Amsyarudin, Suci, Sekar. Oke, wah sudah ada 7 jawaban. Oke, lengkap ya. Baik. Berarti kalian sudah sampai sini sudah memahami ya materi yang tadi Ibu sampaikan terkait dengan motivasi berprestasi? Paham, Bu. Oke, baik. Kalau memang sudah paham, Ibu sangat senang kalian mampu mengikuti kegiatan ini gitu ya, Nak ya, dari awal sampai akhir. Baik, Ibu mau tanya nih kesan pesan kalian mengikuti kegiatan ini, boleh? Silahkan yang mau ungkapkan pesan dan kesannya. Kesannya gimana sih mengikuti kegiatan ini? Senang, Bu, tahu banyak hal. Oke, baik nih ya. Jadi tahu banyak hal. Bisa Ibu simpulkan pada pertemuan ini terkait dengan topik materi yang sudah kita bahas hari ini. Terkait dengan motivasi berprestasi gitu ya, Nak. Merupakan gitu ya, bekal untuk meraih kesuksesan seseorang gitu ya. Jadi dengan memiliki motivasi berprestasi, maka akan muncul gitu kesadaran bahwa dorongan itu gitu ya untuk selalu mencapai kesuksesan yang diinginkan. Jadi perilaku itu baik produktif, perilaku yang selalu memperhatikan tujuan atau target yang tadi kita sudah ungkapkan ya, Naya, untuk memperhatikan kualitas kita, kesuksesan kita di masa depan. Karena semua itu berproses, apapun
proses gitu ya, tidak langsung sukses begitu aja, tapi ada hal atau yang kita lewati terlebih dahulu, seperti anak tangga, dimulai dari tangga pertama sampai tangga terakhir, tentunya harus kita lewati satu persatu, bukan begitu ya Naya? Iya Bu. Oke. Kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan. Nah, Ibu juga ada evaluasi terkait dari materi yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Nanti kalian cukup jawab pertanyaan tersebut sejujurnya. Ada 5 pernyataan saja gitu ya, Naya. Sebelum kita akhiri kegiatan ini gitu. Evaluasinya Ibu kirim juga di kolom chat. Nanti kalian cukup jawab. Ada, Nak? Ada, Bu. Oke, ini ada 5 pernyataan ya, Naya, untuk evaluasi lebih baik lagi gitu layanan ke depannya. Baik. Wah, sudah ada 7 jawaban, berarti sudah lengkap. Baik, terima kasih. Ihsan cepat sekali ya, Ihsan Sekania, Rasya Tri. Oke, terima kasih sudah mengisi baik itu LKPD-nya dan evaluasinya di akhir. Oke, tadi kita dimulai dengan doa gitu ya Naya di awal, maka kita akhiri pun kegiatan ini dengan doa. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat khususnya bagi Ibu, umumnya bagi kalian juga semua sebagai peserta didik Ibu gitu ya. Boleh bersedia Absyarudin pimpin doa kembali untuk doa di akhir pertemuan hari ini. Silahkan Nak. Ya, terima kasih Ibu. Untuk mengakhiri acara pada siang hari ini, alangkah baiknya berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Absyarudin sudah pimpin doa. Terima kasih juga untuk semuanya yang sudah mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal pada hari ini dari awal sampai akhir dengan baik gitu ya Naya. Ibu harapkan apa materi yang disampaikan dari hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih ya. Sama-sama Bu. Iya, Bu, sama-sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sehat selalu ya. Ya, Bu.